Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita mau kebaktian lagi. Kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus siapkan hati kita ya untuk mendengarkan dan memuji Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan, Bapakku datang. Kepadamu buat kasih-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami mau memuji nama Tuhan, kami mau bernyanyi untuk Engkau. Biar Tuhan Kau mengurapi hidup kami, agar kami berlayak dan berkenan di hadapan Tuhan. Urapi juga setiap guru-guru kami yang melayani Engkau pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagi. Tapi kali ini anak-anak harus berdiri ya, biar kita nyanyinya lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi Orang Pandai. Yuk berdiri semuanya. Hujan turun dan banjir
Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. 8 orang selamat. Anak-anak, kita sudah menaikkan pujian. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi, anak-anak duduk yang manis ya, dengar-dengaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami untuk dengar-dengaran. Dan tolong juga ibu guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kami atas segala dosa dan kenakalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Nah, senang sekali Ibu Nita bertemu dengan kalian kembali. Anak-anak, hari Jumat ini adalah hari kita beribadah. Dan kalian seperti biasa sudah tahu bukan? Kalau Ibu Nita akan bercerita dari buku yang hebat ini. Iya, Alkitab. Apa anak-anak? Alkitab. Kasih tahu Mama dan Papa. Alkitab. Betul. Hari ini Ibu Nita mau cerita tentang satu cerita yang ada di Alkitab ini,
kisah tentang kejadian yang sama seperti yang kita alami. Sekarang ini kita semua tidak bisa keluar rumah, orang-orang tidak bisa bekerja. Bedanya kalau dulu bukan tidak bisa keluar rumah, lebih hebat lagi, mereka semua tidak bisa hidup lagi. Kenapa? Karena bukan virus corona yang membuat mereka diam di rumah, ya, tetapi ada banjir besar. Nah, bagaimana kejadiannya? Saat itu sebenarnya di dalam Alkitab Tuhan sudah melihat isi dunia ini. Saat itu Tuhan sedih karena seluruh manusia, hampir seluruhnya itu jahat. Mereka tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Mereka berbuat segala hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kecuali satu keluarga. Ada satu bapak yang bernama Nuh. Siapa? Nuh, betul. Nuh ini memiliki 3 anak laki-laki dan 1 orang istri. Dan anak laki-lakinya ini juga memiliki 3 istri. Jadi semuanya ada 8 orang. Berapa? 8. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Betul, ada 8 orang waktu itu yang mendengar kata Tuhan. Tuhan berkata demikian, Nuh, aku akan menghukum dunia ini dengan air bah. Saat itu tidak ada hujan. Jadi mereka bingung, kasih tahu sama orang-orang, mereka kasih tahu sama teman-teman, sama saudara-saudara, sama tetangga, ayo masuk ke dalam bahteraku, ayo masuk nih bahtera yang sudah dibuat karena perintah Tuhan. Dan mereka tidak mau, ayo masuk ke dalam. Aduh, hanya Nuh, istrinya, 3 anak lakinya, dan 3 anak perempuannya yang taat. Kalian tahu, ketika bahtera ini jadi, tidak ada satu yang mau masuk kecuali 8 orang itu. Hanya 8 orang itu yang berkata, saya taat, saya tinggal di dalam saja, saya tidak mau keluar. Nah, saat yang Tuhan sudah tentukan seperti yang Dia janjikan, Tuhan mengirim binatang-binatang. Nuh bukan hanya tinggal dengan keluarganya yang 8 orang itu, tetapi di dalam ada harimau, ada kelinci, ada kambing, ada sapi, ada jerapah, ada binatang-binatang yang Tuhan kirim. Seperti tinggal di kebun binatang. Tetapi apakah mereka marah-marah? Tidak. Apakah mereka tidak. Apakah mereka keluar? Tidak. Nuh dan anak istrinya berkata, saya taat, saya mau masuk di dalam, saya tidak mau keluar. Nuh, teman-temannya mulai bilang, nggak salah kamu mau tinggal sama binatang-binatang. Iya. Nuh diam saja. Kata Tuhan, masuk ke dalam. Dan Nuh dengar kata Tuhan, dia masuk ke dalam. Dan anak-anak tahu setelah itu benar yang terjadi. Bahtera itu ditutup oleh Tuhan sehingga tidak ada yang bisa masuk lagi. Kesempatannya sudah habis. Sudah diberi kesempatan untuk masuk ke dalam bahtera dan tidak taat, maka ada waktunya ditutup. Tidak bisa lagi. Dan anak-anak tahu, setelah itu hujan turun selama 40 hari. Air yang naik. Coba kalian lihat. Seperti ini. Nah, anak-anak, tidak ada satupun yang selamat. 150 hari air baru mulai turun. 40 hari hujan, 150 hari airnya mulai turun, dan 40 hari lagi baru benar-benar air itu mulai mengering. Nah, anak-anak, siapa yang selamat? Alkitab katakan, gunung tertinggi sekalipun tertutup oleh air, tidak ada yang selamat. Yang selamat hanya Nuh, istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak menantunya. Hanya mereka yang taat yang bisa selamat. Dan dengar kata Alkitab,
Kenapa Nuh bisa selamat? Ibu Nita bacakan ya. Di dalam Kejadian 6 ayat ke-22. Nanti papa dan mama tolong bacakan buat anak-anak ya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tepat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Artinya Nuh taat. Apa? Nuh taat. Nah, kita semua juga di musim corona seperti ini, Tuhan kasih hikmat kepada pemerintah kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada papa dan mama. Jangan keluar ya. Kalau tidak perlu sekali, jangan keluar. Aku mau main di luar, tidak boleh. Aku mau ke mall, tidak boleh. Ya, kalau mama dan papa terpaksa harus ke kantor, itu karena bekerja, bukan karena mau bermain-main. Jadi, ayo kita seperti Nuh, taat. Saya taat, saya tinggal di dalam saja sampai nanti ada keputusan kita boleh kembali melakukan kegiatan di luar. Nah, baru kita semua akan melakukan kegiatan dan segala sesuatu yang kita rindukan selama ini. Ya anak-anak ya, kita belajar seperti Nuh, Nuh yang hebat, Nuh yang disayang oleh Tuhan, Nuh yang dengar-dengaran. Begitu juga kalian dan kita semua. Saya taat, saya tinggal di rumah saja. Yuk kita berdoa. Papa mama ajak anak-anak berdoa, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami dengar tentang Nuh yang taat. Kami mau belajar. Beri kami hati yang dengar-dengaran. Beri kami hikmat untuk melakukan apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Kami percaya sekalipun kami harus di dalam, Tuhan memberkati kami. Tuhan Yesus, pulihkan Indonesia. Tuhan Yesus, pulihkan kota Jakarta. Tuhan, selamatkan kami semua sehingga kami semua boleh kembali memuji Tuhan dengan bebas. Kami boleh berkumpul dengan orang-orang lain lagi, melakukan kegiatan kami. Tapi kami percaya kalau Tuhan mau kami tinggal di dalam, Tuhan Yesus tetap baik. Tuhan tetap memberkati papa dan mama. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya taat, saya tinggal di dalam saja. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi anak-anak.